Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Saya Cynthia Dira Kusuma Dewi. Saya Ahmad Firzan Nur Rozin. Saya Muhammad Zakaria Firdaus. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi sistem operasi tentang Shortest Job First Scheduling atau SJF. Slide Pengertian. pertama akan dibacakan oleh Zakaria. Pengertian. Algoritma Shortest Job First Scheduling atau SJFC ini memungkinkan setiap proses yang memiliki bos tim waktu pengerjaan terkecil yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan otomatis waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Penjadwalan SJF ini merupakan 1. Penjadwalan non-preskriptif. 2. Penjadwalan dapat dikatakan sebagai berprioritas di SJF. Prioritas disosialisasikan dengan masing-masing proses yang memproses dialokasikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Proses-proses dengan prioritas yang sama akan dijadwalkan secara FIFO. Perjalanan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai atau waktu lamanya. Proses diketahui sebelumnya. Mekanisme penjadwalan SJF adalah lebih dulu menjadwalkan proses dengan waktu jalan terpendek sampai selesai. Setelah proses itu selesai, maka proses dengan waktu jalan terpendek berikutnya dijadwalkan, demikian seterusnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis. Ada 2 jenis Shortest Job First Scheduling. Yang pertama SJF non-preemptive, yaitu CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready QWW untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Yang kedua, SJF preemptive, yaitu jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready QWW dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready QWW tersebut. Lalu keunggulan dan contoh. Penjadwalan SJF mempunyai efisiensi tinggi dan turnaround time rendah. Contohnya, terdapat 4 proses A, B, C, D dengan waktu jalan selama 8, 7, 6, 5 kuanta. Gambar A menunjukkan penjadwalan cara 1 dengan proses-proses dijadwalkan berurutan sebagai A, B, C, D. Gambar B menunjukkan bila proses dijadwalkan secara SJF, yaitu berurutan D, C, B, A. Kelemahan dan contoh. Contoh waiting time rata-ratanya cukup lama. Terjadinya konvoi efek, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Kesimpulan yang didapat dari presentasi kali ini adalah SJF memiliki keunggulan dalam mengurangi waktu rata-rata proses menunggu, namun membutuhkan informasi lengkap tentang panjang waktu eksekusi proses di awal. Strategi ini efektif untuk aplikasi di mana informasi tentang proses tersedia secara lengkap dan akurat sebelum pelaksanaan. Untuk mengetahui ukuran lama proses agar dapat ditetapkan yang terpendek, biasanya dilakukan dengan cara pendekatan. Pendekatan yang biasa dilakukan adalah dengan membuat estimasi berdasarkan perilaku historis sistem, merupakan kajian teoritis untuk pembandingan dalam pembandingan turnaround time. Itulah presentasi dari kami.
Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.